dalam Riau Berwakaf ini kita punya showcase project yang menarik nih. Dan ini sesuai dengan sunnah Rasul juga. Itu ada sumur wakaf. Di Provinsi Riau ini ada 8 kabupaten kesulitan air. Susah dapat airnya. Ada 8 kabupaten. Nah kemudian kalau ingin mendapatkan sumber air di kabupaten yang sulit air itu mereka harus sebagai contoh di Tembilahan, itu mereka harus ngebor ke perut bumi sampai 220 meter. Baru ada sumber air. Dan itu untuk membuat sumur artesis yang sampai mengeluarkan air sampai 220 meter ke perut bumi itu membutuhkan biaya. Kalau yang di Tembilahan 86 juta. Siak 80 meter aja udah keluar air. 50 juta jadi itu. Nah yang menarik lagi kita ada yang namanya wakaf melalui uang. Artinya apa? Ini sahabat rupiah milenial. Kalau dia patungan 5.000 aja. Kemudian ada 10.000 milenial yang patungan 5.000-an. Itu bayangkan 50 juta kan? 5.000 kali 10.000 milenial. Itu bisa membuat satu sumur artesis di Siak. Di Siak itu bayangkan 100 kakak di satu tempat yang tadinya itu sangat sulit untuk memperoleh sumber air. Kalau sumur itu ada dan senyum mereka sepanjang air itu mengalir itu kembali kepada milenial yang cuma 5.000-an. Bayangin bro nikmatnya. Bayangkan nikmatnya kita, gila. Gue cuma 5.000 doang nih. Tapi orang di Siak 100 kakak tersenyum. Dan sepanjang sumur itu mengalirkan air, pahala itu mengalir ke kita, ke milenial itu tidak pernah berhenti. Sekarang kita berada di era digital, maka cukup dengan ambil handphone saja, buka uang elektronik kita boleh pilih yang ungu-ungu OVO, yang hijau-hijau GoPay, ya, yang biru-biru Dana. Yang mana saja, ya kan? Mau saldonya berapa? 10.000, 5.000, scan aja barcode-nya dompet Duafa Riau yang menjadi nazir, yang mengeluarkan project atau showcase sumur wakaf itu. Nah kemudian uang itu langsung dimanfaatkan untuk membangun sumur artesis. Luar biasa sekali. Apa enggak sakau dia? Jangan sakau narkoba bro. Sakau wakaf. Ya, itu kan luar biasa sekali ya. Betul. Nah pertanyaannya adalah kalau saya berwakaf kemana? Untuk apa uang saya itu? Maka yang diperlukan adalah trust, kepercayaan. Riau Berwakaf ini menjawab itu. Jadi nanti tolong aja Arya dengan Vivin ya. Sebarkan. Makanya muncullah tagline wakaf itu mudah dan tidak perlu tunggu kaya tadi ya Vin ya. Jadi 5.000 sudah bisa wakaf. Sudah bisa berwakaf. Nah, kemudian ini akan meningkatkan literasi kita. Oh, ternyata wakaf tuh mudah. Tidak perlu menunggu kaya. Tunggu jadi sultan nggak perlu ya Pak? Nggak perlu nunggu sultan. Kita ganti aja lah. Wakaf mudah tidak perlu menunggu sultan. Betul. Kayaknya itu lebih bagus tuh. Perlu nunggu sultan untuk wakaf ya. Untuk berwakaf. Kita tidak perlu mempunyai penghasilan untuk bisa berwakaf. Bahkan kita sedang human capital, sedang sekolah, sedang berpendidikan. Kita sisihkan saja sendiri. Waktu saya ketemu Pak Samsuar, dia bilang gini, Pak Astral, seandainya penduduk Riau 6,3 juta, 1 juta saja berwakaf 1.000 sehari, maka kita dapat dana wakaf 1 miliar per hari. Kalau 1 juta dari 6,3 juta itu sehari menyisihkan 1.000. Persoalannya 1 juta orang ini, kita mau ajak untuk berwakaf 1.000, bagaimana caranya? Oleh karena itu, menurut data statistik, 50% lebih penduduk Riau milenial. Nah itu yang harus kita garap. Milenial ini. Kalau mereka mau menyisihkan 1.000 gitu ya, sehari ada 1 juta milenial,
Kan 50%-nya berarti 3, sekian. Dari 3, sekian 1 juta aja. 1 juta aja ya. Yang dia rajin Ya, betul. 1000 sehari. Berarti kita punya 1 miliar sehari. Dan itu Masya Allah. Selain untuk pembangunan sumur wakaf yang di daerah-daerah di Provinsi Riau, Gerakan Riau Berwakaf ini penyalurannya kemana lagi aja Pak? Program apa lagi aja gitu? Masya Allah, tabarakallah. Ini kayaknya makin lama makin panas ini. Karena makin pengen tahu kan. Iya, jadi milenial tahu nih selain untuk bangun sumur air bersih tadi, apakah ada program lain untuk penyaluran wakafnya seperti itu? Oke. Yang pertama ada program unggulan, showcase unggulan. Termasuk tadi itu unggulan dia. Yang kedua reguler. Artinya apa? Semua Jiswaf, lembaga Jiswaf itu yang punya showcase atau proyek wakaf, siapapun wakif yang mau berwakaf itu kita kumpulkan jadi satu. Apa aja yang lu punya proyek apa aja, ya kan? Yang ketiga ada juga mereka bukan lembaga Jiswaf tapi yayasan mandiri. Misalnya si Fulan dia mau wakafkan, membangun yayasan, dia serahkan itu ke sana sendiri untuk keperluan wakaf dirinya sendiri. Enggak apa-apa. Jadi ada yang unggulan, ada yang reguler, ada yang mandiri. Nah itu programnya. Nah kemudian yang reguler ini itu banyak macamnya. Contoh misalnya rumah zakat, ya kan? Atau dompet duafa, ACT, Rote Foundation, Lazismo. Mereka itu mengeluarkan proyek-proyek macam-macam. Ada peternakan kambing, ya kan? Ada keramba ikan. Tapi jelas itu nanti kolam ikan itu ya untuk kepentingan umat semuanya. Karena itu kan wakaf ya, dananya dana wakaf. Bahkan Genbi Riau itu sudah bekerja sama dengan ACT ya. Genbi Riau berwakaf keramba ikan lewat ACT. Itu luar biasa sekali. Nah, kampanye milenial berwakaf ini kan Pak akan masuk ke dalam rangkaian acara Fesyar. Nah, boleh tahu nggak kapan sih di Pekanbaru ini acaranya diselenggarakan dan di mana tempatnya? Mantap. Jadi alhamdulillah Fesyar ini itu kan dibagi dalam 3 regional. Fesyar Sumatera, Fesyar Jawa. Yang menarik nih Fesyar KTI. Nah, jadi Fesyar KTI ini itu Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Ambon, Papua. Jadi ini regionalnya Timur. ya, KTI namanya, kawasan Timur Indonesia. Fesyar Sumatera dari Aceh sampai ke bawah Lampung. Kalau kita urutkan Aceh, Sumatera Utara ya. Kemudian di tengah dari Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Babel, Kepri, Sumatera Selatan sampai Lampung. Itu Fesyar Sumatera 10 provinsi, hostnya Riau. Itu jadwalnya bulan Agustus, pembukaan tanggal 10 Agustus, selama 6 hari sampai tanggal 15 Agustus. Nah, di situ banyak sekali kegiatan festival. Di antaranya adalah forum dan fair. Jadi forum, jangan sampai teman-teman milenial don't miss it. Jangan sampai lewat ini. Don't miss it. Jangan sampai lewat. Karena ini catat tanggalnya, ya kan di sini ada nggak tulisannya? Ada tanggalnya. Itu tanggal 10 sampai 15 itu setiap hari itu ada forum, isinya binar. Tentu ya nanti mengenai ekonomi syariah. Nah kemudian yang menarik hari kelima itu nanti ada bagaimana kita sebagai wirausaha muda itu akan diminta untuk melakukan lomba wirausaha muda terbaik. Nah ini seluruh Sumatera. Nanti 3 terbaik, mereka akan menjadi narasumber, testimoni. Dia ceritakan kenapa sih saya bisa jadi seperti ini. Untuk menginspirasi wirausaha muda. Kemudian pada hari pertama pembukaan itu dijadwalkan, Bank Indonesia ini kan akan Pak Peri Warjio, Gubernur, menugaskan Deputi Gubernur Ibu Rosmaya Hadi untuk menjadi memberikan welcoming speech. Nah kemudian Pak Samsuar berkenan untuk memberikan keynote speech. Nah kemudian nanti akan ada kita lagi upayakan Menteri Agama Gus Yakut untuk bisa join juga hadir bersama kita untuk membuka acara ini sama-sama. Nah kemudian selama 6 hari itu, hari keempat tanggal 13 ini menarik sekali. Tanggal 13 itu harinya wakaf. Kita selebrasi apa yang sudah kita lakukan sekarang ini, Road to Fesyar Riau berwakaf.
Pada saat nanti kita penggalangan dana, kita dapat komitmen dan realisasi berapa. Posisi kita sekarang kan hanya dalam satu wakif saja 1 triliun. Mudah-mudahan itu menginspirasi. Kita tidak tahu, harapan kita lebih daripada itu. Dan itu akan diselebrasikan pada tanggal 13 Agustus pada hari Jumat. Dalam rangkaian Festiar tadi, itu rencananya itu akan kita melakukan pencanangan gerakan wakaf nasional yang dimulai dari Riau. Wow. Kami akan undang Ketua BU Pusat untuk kita menjawab pertanyaan apa ya kita nomor 32 bos. Yang literasi wakaf nih. Betul. Ini T loh, bukan M. Betul. Ini triliun. Dan kemudian kalau misalnya tadi ya wakif baru nih ada 100.000 aja wakif milenial. Belum nyampe sih 1 juta, itu udah luar biasa, itu akan menjadi yang terbanyak di Indonesia. 100.000 wakif milenial, meskipun 5.000-an nih patungan, itu 500 juta, 10 sumur, itu akan menjadi yang terbanyak. Saya mudah-mudahan kalau ini tercapai, saya akan hubungi Om Jaya Suprana untuk dijadikan rekor muri. Tetapi ini masih dalam wacana, nanti kita akan dalami lagi mengenai itu. Tanggal 13 Agustus hari Jumat. Maka kami bekerja sama dengan IKMI dan MDI. Pada hari itu, seluruh masjid yang ada di Pekanbaru, jumlahnya antara 800 sampai 1.000 masjid, semuanya akan khutbah Jumat. Khotib akan memberikan materi wakaf. Arya mau sholat di mana? Dimanapun Arya sholat, pasti khotib ngomong wakaf. Karena kita sudah membuat buku kecil buat khotib yang ditugaskan untuk menjadi khotib khutbah Jumat mengenai wakaf itu. Nah kemudian di samping forum ada fair. Ada fairnya. Fair. Kalau yang tadi forum pembukaan itu kan kita di COEX ya, di SK COEX ya lokasinya. Di SK COEX. Itu nanti kami akan bikin sedemikian rupa dengan wow effect. Ya, kami akan membuat lorong digital penuh dengan LED. Dan itu kita di lorong itu kita terinspirasi dari bagaimana Ratu Bilqis itu terpesona ketika dia akan menghadap Nabi Sulaiman, dia angkat roknya, gaunnya. Dia pikir kaca. Dia pikir itu di bawah ada kolam air ya. Ternyata itu kaca yang di situ. Nanti akan seperti itu. Kita masuk bagaikan Ratu Bilqis, tetapi virtual dengan LED. Nanti kita bikin secara virtual. Belum ada ya? Belum ada. Nah, itu nanti orang datang Festiar aja, masya Allah. Jangan sampai kelewatan nih. Sampai kelewatan. Guys, ya. Nah, kemudian di SK-nya sendiri, di lobbynya itu letter L akan kita blok, kita sewa, kemudian kita bikin booth-booth. Disitulah kita tampilkan halal food dan modest fashion Muslim. Di mana di situ nanti mereka dari mulai Aceh sampai Lampung akan ada pameran ya seperti bazar lah. Tetapi ini juga di hybrid, di connect dengan platform digital yang bisa juga diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bukan tidak mungkin kalau misalnya pisang kipas sudah sertifikasi halal ditampilkan di situ, dipesan sama orang Papua misalnya. Betul. Nah itu pokoknya intinya kita ingin mengembangkan ekonomi syariah ini. Karena begini, kalau indikatornya adalah perbankan, indikator perbankan nih di Indonesia ini sejak digaungkan ekonomi syariah, ternyata porsinya atau kuenya itu masih 6%. Kalau di Riau ini belum mencapai 4%. Pemainnya pun baru BSI. Dulu Bank Syariah Mandiri, kemudian BRI Syariah, kemudian BNI Syariah bergabung dengan BSM menjadi BSI. Kemudian ada bank lain juga ya, tapi masih UUS, unit usaha syariah kayak Bank Niaga, BRK, BTN itu ada UUS-nya. Itu baru 4% saja. Lawannya berat, BCA, Mandiri, BRI itu baru menguasai 96%. Nah oleh karena itu kita ingin menggeser proporsi itu paling tidak nanti kita mencapai 10% dengan upaya yang kita lakukan festival syariah ini. Nah kemudian setelah ada forum, ya kan, ada fair, ya kan. Nah kemudian hari terakhir kita mengumumkan lomba-lomba yang kita taja di dalam Road to Festiar ini, yang kira-kira akan dimulai sekitar tanggal 22 Juli sampai tanggal 26 Juli.
Setelah tanggal 26 Juli sebelum 10 Agustus penggalangan dana tuh. Wakaf tadi, Riau Berwakaf. Jadi Riau Berwakaf ini itu ada 3 stage yang harus kita lakukan. Pertama inkubasi, pralelang. Mereka kita tawarkan katalog, ya kan? Kemudian nanti kalau misalnya saya mempresentasikan, saya mengundang para profesor, dokter wakaf untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait syariah. Nah, habis itu, setelah itu kita melakukan TOT kepada duta milenial. Nah, ini harus disiarkan nih oleh Arya sama Vivin. Karena begini, kalau mereka mau menjadi duta, mereka harus wakif dulu. Iya dong. 5.000 dulu nih. 5.000 dulu iya, ya. minimal 5.000 Oke. dulu, betul. Habis itu kan dia advocate nih. Ngajak-ngajak milenial yang lain. Betul. Ya kan? Untuk menjadi duta wakaf itu mereka diberi target 10 wakif baru temennya. Jadi kalau misalnya dutanya 1.000, paling nggak ada 10.000 nih 10.000 wakif baru nih. Itu satu sumur udah tuh. Nah, apa manfaat? Ini 5.000 doang nih. Betul. 5.000 doang. Pertama mereka tuh pasti dapat seragam dong, kaos. Kalau kita mau jujur nih sebetulnya proyek rugi. Tapi ini literasi, bro. Ini pentingnya literasi untuk milenial. Lu wakaf betul. 5.000 dapat kaos. Let's say kaosnya 100.000. Betul. Nggak mungkin dong BI kasih kaos yang Ala-ala. ece-ece ya kan. Yang keren dong. Yang keren kan. Betul. Let's say 100.000 lah. Ya kan. Nanti dia dapat label. Apalah nanti ambasador kayak duta wakaf, iya, apapun gitu ya. Nanti kita desain. Desain yang menarik lah. Kekinian anak muda. Betul. Kemudian mereka mendapat apa? TOT, Training of the Trainer. Ada 2 materi. Pertama mengenai wakaf. Dia mungkin waktu itu nggak tahu nih wakaf apa. Ya kan? Mengenai wakaf. Apa bedanya dengan zakat? Bagaimana syariahnya? Kenapa itu ditahan, sedekahkan manfaatnya dan seterusnya. Habis itu materi kedua motivator. Jadi gimana dia caranya bisa guide teman-temannya jadi wakif. Betul. Untuk nyari yang 10 itu. Dan kita motivasi. Ayo dong lu jangan malu kan gitu. Betul. Ini kita nggak minta-minta kok kan gitu. Ya kan? Nanti mudah-mudahan di dalam TOT ini kita bisa datengin motivator-motivator hebat yang level nasional ya. Sekelas Mary Riana atau Mario Teguh ya kan. Tunggu Sebuaringin, Andri Wongso kan. Mudah-mudahan kita bisa hubungkan mereka. Hanya dengan 5.000 berwakaf dapat kaos, dapat ilmu. TOT. Mereka progresif. Artinya mereka sangat aktif. Kemudian dia prospektif. Itu nanti berkesempatan. Karena kita tidak membuka itu door prize. Door prize kan seperti nasib gua nih. Gua diam aja tahu-tahu dapat door prize kan. Enggak. Tapi kita melihat ada surveyor yang melihat di dalam TOT ini orang-orang ini sepertinya sangat berminat, bukan saja sebagai wakif tapi sebagai duta. Mereka berkesempatan untuk memperoleh handphone dan paket data. Bayangin 5.000 bro, dapat kaos, dapat ilmu mengenai wakaf, ya kan? Segera kita daftar Kemudian jadi duta wakaf. Lalu kalau kontributif berkesempatan memperoleh handphone. Oke, kita Tapi daftar. untuk milenial mungkin enggak sampai Samsung Ultra ya atau Note 10 Plus ya di bawah itulah. Oh iya. Di bawah itulah. Mungkin Ya kan? iPhone 12 mungkin Pak. iPhone 12 gua aja. Request Yang ya. Pro Max gitu. Kalau iPhone 12 jebol bandar. Jadi ini terus terang saja kita tidak memikirkan bahwa ini adalah proyek rugi ya. Mungkin biaya yang kita keluarkan besar. Ini masalahnya loh literasi. Betul. Dan ini nanti menjadi bola salju, snowball yang nanti ini akan menjadi besar dan besar. Tapi kita kan mesti membuat itu the first step itu dari awal dulu, dari yang kecil dulu. Dan ini mudah-mudahan nanti ke depan sustainable dan berkelanjutan. Yang kita harapkan nanti milenial seperti Vivin bilang jadi ketagihan. Jadi ketagihan. Habis itu dia bilang, gua mau wakaf apa lagi nih? Nah, itu dia. Nah, Semakin tinggal termotivasi. Iya, habis itu karena itu tercantum di platform digital, dia pasti searching. Apa nih katalognya nih? Oke Pak Asra, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama kita di hari ini. Yang pasti ini menjadi insight baru nih buat kita para milenial untuk jangan
malu, jangan takut, jangan ragu-ragu untuk berwakaf. Karena wakaf adalah sumber pendanaan Islam yang paling strategis dan yang pastinya juga memberikan manfaat yang lebih banyak untuk umat. Dan jadilah milenial yang cerdas dengan mengikuti program Milenial Berwakaf bersama Bank Indonesia. Wakaf itu mudah, Wakaf itu keren, milenial, Ayo wakaf!